Maksa banget. PA 212 minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Usai menerima vaksin bersama dengan Presiden Jokowi, Raffi Ahmad kedapatan hadiri pesta yang diduga tanpa protokol kesehatan. Sebenarnya, kalau hanya ada Raffi Ahmad dan selebritis lain, ini tidak akan seheboh saat ini. Paling hanya kecaman dan kritikan. Tapi karena ada Ahok di sana, maka isu ini dibuat jadi lebih riuh dan meriah. Ahok jadi kuncinya di sini. Kebetulan ada pembenci Ahok yang sudah akut rasa bencinya. Mungkin dendam masih belum sirna, maka ini jadi berita besar. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta setelah menerima vaksin. Dia menyebut seharusnya polisi segera bergerak menangkap Raffi, Ahok, dan orang-orang yang terlibat dalam kerumunan itu, seperti halnya Rizik. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Aziz Yanuar meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta. Seperti halnya perkataan Novel Bamukmin, Aziz juga ingin agar orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad juga diproses hukum. Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain. Untuk buktikan Indonesia negara hukum, bukan negara kesewenang-wenangan, kata Aziz. Menurutnya pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja. Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan nyata terang benderang. Katanya, kalau bicara etis, mungkin tidak etis. Ada baiknya seorang tokoh terkenal berikan contoh yang baik, tapi kita tidak bicarakan ini. Yang ngawur adalah permintaan Ahok, kita khususkan ke orang ini aja, diproses hukum. Waras gak sih? Hello, pakai nalar dong. Kita pakai counter halus. Di beberapa foto yang beredar, Ahok di sana pakai masker. Saat mau nyanyi pun pakai masker. Terus di berita lain dikatakan, saksi mengatakan mereka yang hadir di pesta itu sudah dites. Oke, mungkin beberapa yang ingin membantah dengan mengatakan saat ini kan PSBB ketat. Lagi pula, menurut polisi, lokasi pesta tersebut ilegal. Ada juga politikus dari Partai Besutan Bapak Prihatin yang mengatakan Raffi Ahmad dan Ahok layak jadi tersangka. Ini lebih lucu lagi, biar lebih gampang mengerti. Saya setuju dengan cuitan Ferdinand Hutahian. Raffi dan Ahok adalah undangan dalam acara itu. Status mereka sama dengan para tamu undangan yang hadir di Petamburan. Apakah tamu dan undangan Petamburan juga diproses hukum? Kan tidak. Yang diproses hukum adalah yang membuat kerumunan terjadi, yang mengundang atau menghasut. Sudah paham kan? Justru kalau mau Ahok dan yang lain diproses hukum, biar adil, gimana kalau semua yang hadir di acara Petamburan dan saat penjemputan bandara juga diproses hukum? Fair, semua ditangkap. Ini bakal berbuntut sangat panjang kalau mau main frontal begini. Nyatanya kan tidak, hanya yang bikin acara dan yang menghasut. Kalau tidak, petinggi FPI dan kepala daerah pun bakal pusing 7 keliling. Jadi, tolong gak usah maksa banget deh. Dendam banget sih jadi orang, kecuali Ahok hasut orang atau bikin acara sendiri dan mengundang keramaian. Nah, itu boleh diproses hukum. Rizik, padahal sudah ditoleransi saat pendukungnya bikin semak di bandara. Bahkan, saat acara Maulid di Tebet, dia berkata, saya undang semua yang ada di sini, insya Allah besok malam, Sabtu 14 November, di Petamburan. Kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saudara, sekaligus saya undang, kata Rizik. Juga seluruh Habib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Siap hadir? Takbir, katanya. Ini yang bikin dia jadi tersangka. Karena mengajak. Sudah paham kan bedanya? Namanya juga kelompok sebelah. Benci sudah sampai di ubun-ubun. Dan celah sedikit saja, langsung gas penuh ugal-ugalan. Mungkin kalaupun nanti dinyatakan bersalah, paling kena denda doang, karena statusnya adalah undangan, bukan penyelenggara acara. Seperti yang tadi dikatakan, kalau mau fair dan Ahok dan kawan-kawan diproses hukum, undangan di Petamburan dan di tempat lain, serta pengikut di bandara semua diperlakukan sama. Ini baru fair yang sesungguhnya. Bagaimana menurut Anda? Syekh Ali Jaber meninggal. Bukti corona bukan tentara Allah seperti yang Somad katakan dulu. Ditulis oleh Daeng di steward.com. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Syekh Ali Jaber.
Semoga Allah meninggikan derajatmu yang telah mengajak banyak orang mencintai Quran. Kematian memang misterius, namun pasti datangnya. Padahal engkau sudah dikabarkan negatif COVID-19. Tapi bagaimanapun, COVID-19 pernah masuk ke tubuhmu, yang mengharuskan engkau dirawat di rumah sakit. Jika saja COVID-19 ini adalah tentara Allah seperti yang Somad katakan, tentu saja engkau yang selalu berwudu tak akan pernah terpapar virus ini. Maka apa yang dikatakan Somad adalah sangat keliru. COVID-19 bisa menular kepada siapa saja. Bukan hanya Trump yang rasis itu, bukan hanya orang-orang Cina yang dibilang komunis itu, tetapi ulama, kiai, orang kaya, orang miskin, dan bahkan dokter pun paling potensial terpapar. COVID jelas sudah meresahkan umat manusia. Ekonomi morat-marit, meringis, senyuman pun tak manis, tanpa memandang agama, suku, dan ras. Bahkan tak memandang orang itu gemilang karirnya, atau pengangguran sekalipun, rajin beribadah ataupun sok ateis, yang jelas COVID bukan tentara Allah. Tentara Allah tak pernah merepotkan orang-orang secara umum. Kenapa bisa Somad mengatakan virus corona adalah tentara Allah? Sudahkah dia dapat wahyu langsung untuk mengatakan itu? Bagaimana orang seperti Somad tahu ciri-ciri tentara Allah? Sedangkan fakta yang terjadi sepanjang setahun ini, tak ada ciri-ciri seperti cerita Toirun Ababil, seperti cerita yang dipaparkan Somad. Somad pun telah berusaha mengklarifikasi kekeliruannya itu. Tentu saja, Somad tidak ingin terlihat bodoh. Tentu saja Somad tak ingin mengakui kekeliruannya itu, apalagi sampai harus minta maaf. Meskipun sudah tampak dengan jelas bahwa corona bukanlah seperti bualanya, Somad pun memakai jurus Bus Edan, yaitu jurus retorika permainan kata-kata, jurus ngeles interpretasi yang sudah bau terasi. Dengan melihat sepak terjang Somad selama ini, maka kalau Somad dijadikan patokan atau guru adalah salah besar. Orang seperti Somad yang diharapkan membangun umat agar berkemajuan tidaklah akan bisa. Somad tak bisa lagi dijadikan figur yang mengajak umat berpikir maju. Yang ada, justru Somad sibuk berpolitik dengan tema agama. Somad beretorika melahirkan kebencian. Masih ingat soal salib ada jin kafirnya? Ini jelas sangat berbahaya. Provokator. Tapi waktu itu dia dilindungi oleh MUI. Ormas yang wakil ketua umumnya saat ini ikut campur soal pencalonan Kapolri karena ada kecurigaan dia tak suka calon Kapolri dari non-muslim. Sungguh rasis kan? Karena itulah sealiran dengan Somad. Interpretasi Somad soal corona adalah tentara Allah merupakan interpretasi paling sadis yang bisa menjerumuskan umat dan bangsa ini. Waspadalah. Waspadalah orang-orang seperti model Somad ini. Begitulah kura-kura.